Baik, perkenalkan, nama saya Jensen Yohanes King dengan stambuk D1B1 18085. Saya berasal dari kelas Agroteknologi D. Tadinya saya di sini untuk memenuhi tugas mata kuliah analisis jaringan tanaman, tanah, dan pupuk. Pada materi kali ini, saya akan membahas tentang satuan pengukuran. Langsung saja. Satuan internasional. Sistem satuan internasional merupakan bentuk modern dari penggunaan sistem metrik dan sudah menjadi sistem pengukuran yang paling umum digunakan. Sistem ini terdiri dari sistem satuan pengukuran yang koheren yang terpusat pada 7 satuan pokok, yaitu detik, meter, kilogram, ampere, kelvin, mol, dan kandela. Alasan dari perkembangan sistem satuan internasional ini adalah beragamnya satuan yang bermunculan selama sistem satuan CGS atau centimeter gram detik. Berlaku khususnya ketidakkonsistenan antara sistem satuan elektrostatis dan satuan elektromagnetik, dan kurangnya koordinasi antara berbagai disiplin ilmiah yang menggunakan sistem CGS. Satuan internasional dibagi menjadi 3, yaitu satuan dasar, satuan turunan, dan satuan tambahan. Kita bisa dilihat di sini pada tabel satuan dasar ada 7 satuan. Yang pertama yaitu panjang dengan satuan meter dan bersimbol M. Yang kedua ada massa, satuan kilogram, simbol Kg. Yang ketiga ada waktu dengan satuan second atau detik, simbol S. Yang keempat adalah aliran listrik, satuan ampere, simbolnya A. Yang kelima ada temperatur termodinamika dengan satuan Kelvin, serta simbolnya K. Yang keenam ada jumlah substanti atau satuan mol, simbolnya mol. Dan terakhir ada intensitas cahaya, satuan kandel dengan simbol CD. Pada satuan kedua yaitu satuan turunan. Satuan turunan ada 6, diantaranya itu area dengan satuan meter persegi dengan simbol meter kuadrat. Yang kedua ada volume, satuan meter kubik dengan simbol meter kubik. Yang ketiga ada kecepatan dengan satuan meter per kubik, simbol ms-1. Yang keempat ada percepatan dengan satuan meter per detik kuadrat, simbol meter per second kuadrat. Dan yang kelima ada nomor gelombang, satuan 1 per meter. Dan yang terakhir ada massa jenis dengan satuan kilogram per meter kubik, simbol kilogram meter per kubik. Dan yang ketiga adalah satuan tambahan. Dalam satuan tambahan ini hanya ada 2, yaitu sudut bidang dengan satuan radian, simbol rad. Dan yang kedua yaitu sudut yang kokoh, satuan steradian, simbol SR. Untuk satuan pengukuran non-SI, sebelum adanya standar internasional, hampir setiap negara menetapkan sistem satuan sendiri. Sebagai contoh, satuan panjang di negara Indonesia adalah hasta dan jengkal. Di Inggris dikenal dengan inci atau feet atau kaki, dan di Prancis digunakan meter. Penggunaan bermacam-macam satuan untuk satuan besaran ini menimbulkan kesukaran. Kesukaran pertama adalah diperlukannya bermacam-macam alat ukur yang sesuai dengan satuan yang digunakan. Kesukaran kedua adalah kerumitan konversi dari satuan ke satuan lainnya. Misalnya dari jengkal ke kaki, ini disebabkan karena adanya ketidakteraturan yang mengatur konversi satuan-satuan tersebut. Satuan non-SI yang telah kita bahas satu-satunya adalah satuan imperal seperti inci, kaki, atau pon. Namun ketiga satuan tersebut
atau selain dari satuan imperal masih terdapat banyak satuan lain yang sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu panjang, waktu, massa, kecepatan, suhu, dan energi. Pada contoh pertama, diketahui bahwa 1 inci sama dengan 2,54 cm. Jika sebuah mistar panjangnya 24 inch, berapa panjang mistar tersebut dalam satuan cm? Faktor ini konversi inch ke satuan cm adalah 2,54 cm. Jika panjang mistar 24 inch, tinggal dikalikan dengan satuan cm, yaitu 2,54. Jadi hasilnya 60,96 cm. Pada contoh kedua, yaitu diketahui bahwa 1 liter sama dengan 1000 ml. Jika pada jerigen mempunyai berat 5 liter, berapa berat jerigen tersebut dalam satuan mililiter? Faktor konversi liter ke mililiter adalah 1 liter sama dengan 1000 mililiter. Berat jerigen sama dengan 5 liter, tinggal dikali 1000 mililiter. Jadi hasilnya 5000 mililiter. Dan pada contoh yang ketiga, yaitu misalkan sebuah truk bermuatan melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Kita ingin mengubah kecepatan tersebut dalam satuan meter per sekon. Jadi 40 km sama dengan 40 kali 1000 meter sama dengan 40.000 meter. Jika 1 jam sama dengan 1 kali 3600 detik sama dengan 3600 detik. Dan 40 km per jam sama dengan 40.000 meter dibagi 3600 detik. Jadi hasilnya 11,1 meter per detik. Jadi kecepatan tersebut dalam meter per detik adalah 11,1 meter per second. Baik, itulah pemaparan materi yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.